itu hanya sampai 31 Desember 2024. Ya. Terus yang kedua, kita juga ada masalah nih, bagaimana dengan pelamar tenaga non ASN yang TMS, ya, yang tidak memenuhi syarat. Termasuk bagaimana pelamar tenaga non ASN yang melamar juga sebagai CPNS. Terus apakah pelamar tenaga non ASN yang tidak lulus dapat melamar P3K di periode 2 atau tidak? Nah, ini adalah cuplikan untuk sosialisasi terbaru dari PAN-RB jelang pengumuman tahap 1. Ini adalah sosialisasi berkenaan dengan rekan-rekan yang akan mengikuti tahap 2 wabil khusus yang tertera ataupun sesuai dengan Kemenpan RB terbaru 634. Nah, rekan-rekan semua, kita ketahui bahwa proses penyelesaian non-ASN ini harus tuntas ya di 31 Desember 2024. Namun kita ketahui banyak sekali dari rekan-rekan yang belum dapat mendaftar pada P3K 2024 ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan informasi berkenaan dengan sosialisasi terbaru PAN-RB, di mana PAN-RB meminta Pemda lakukan pemetaan dan konfirmasi data non-ASN sebagai bentuk penyelesaian pengangkatan non-ASN menjadi ASN. Nah, hasil rapat tadi itu sudah dibahas dan diputuskan dalam sebuah roadmap atau peta jalan terkait penataan non-ASN ya khususnya untuk periode 2. Di mana di sini kalau kita lihat untuk roadmap ini, yang pertama tentu adalah platform pemetaan tenaga non-ASN yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada 1,7 dan baru mendaftar sekian persen dari data itu. Kemudian penyusunan kebijakan, inilah kebijakan yang diberikan oleh PAN-RB bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS dan TMS pada CPNS serta rekan-rekan yang belum mendaftar, ini masih diberikan kebijakan. Nah, setelah dikeluarkan kebijakan maka dilakukanlah sosialisasi. Nah, sosialisasinya tadi sebagaimana kita lihat adalah video yang sudah kita sampaikan tadi. Ini ya, mari kita lihat sambungan cuplikan videonya. Nanti akan nyambung juga dengan bagaimana dengan penggajiannya ya, penggajiannya untuk tenaga non ASN termasuk untuk P3K paruh waktu. Kemudian juga apa saja jenis jabatan yang dapat dilamar oleh tenaga non ASN. Kapan tenaga non ASN yang tidak lulus itu bisa mengikuti seleksi periode 2 maksudnya ya, seleksi periode 1 dan dapat mengikuti seleksi di periode 2. Nah, jadi pada prinsipnya rekan-rekan tadi akan tetap diikutkan pada periode 2 pendaftaran P3K. Nah, penjelasannya di sini sebagai lanjutan adalah berkenaan dengan mekanisme secara nanti praktek. Pak. Misalnya Pak, pertanyaannya bagaimana ini untuk guru pertama untuk jabatan yang saat ini karena paling lambat amanat undang-undang itu Desember, ini sudah tidak mungkin secara waktu. Nah, ini sudah kita mapping untuk jabatan pelaksana teman-teman non-ASN yang pendidikannya S1, yang pendidikannya SMA, yang pendidikannya D3, pendidikannya SD, SMP, bahkan SD ya. Nah, ini sudah kita mapping. Tinggal approval Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian mekanisme usulan kami perlu surat dari Bapak Ibu. Jadi usulan dari PPK, kemudian rinciannya sudah kita bantu, lalu kemudian SPTJ ini juga sudah ada di sistem. Nanti. Nah, ini adalah penjelasan teknis terkait bagaimana BKD mengusulkan ya nama-nama yang dinyatakan TMS. Nah, dari kelanjutan hasil daripada sosialisasi tadi adalah yang keempat. Nah, ini ya, konfirmasi data dan pemetaan. Mendata dan memberikan konfirmasi siapa saja data non-ASN yang dinyatakan TMS, baik itu P3K maupun CPNS atau yang belum mendaftar. Nah, itu diserahkan kepada PAN-RB paling lambat 20 Desember 2024. Nah, ini sebagaimana dipaparkan pada laman PAN-RB, di mana pada seleksi P3K periode 2, Menteri Rini meminta instansi pemerintah agar melakukan pemetaan dan konfirmasi data non-ASN, yang mana ini diminta akan dikirim paling lambat 20 Desember 2024. Nah, sehingga setelah data ini dilaporkan kepada PAN-RB, maka pihak PAN-RB nanti akan melakukan penyuntikan data di akun SSSN, sehingga tenaga non-ASN bisa langsung melakukan submit ya pada halaman CSN 2024 untuk tahap 2 nanti. Yang disebutkan di sini adalah proses selanjutnya adalah submit, yang ini batas waktunya sama ya sampai 31 Desember 2024. Kemudian setelah nanti ini berhasil mendapatkan formasi, rekan-rekan ini baru nanti akan mengikuti seleksi tahap 2 ya, sesuai dengan edaran lini masa, di mana kalau kita lihat di sini adalah nanti mereka ujian itu di tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei. Kemudian pengolahan nilai, kemudian pengumumannya itu baru dilakukan di tanggal 22 sampai 31 Mei 2025.
di mana nanti NIP-nya baru akan diserahkan di bulan Juni dan Juli 2025. Nah, sekali lagi bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS ini nanti hanya tinggal menunggu ya kabar selanjutnya berkaitan dengan kapan rekan-rekan ini akan melakukan proses login kembali di SSCASN. Ya, sebagaimana kita sampaikan, setidaknya mereka akan melakukan setelah data dari BKD masuk kepada PAN-RB, yaitu setelah tanggal 20 Desember 2024. Demikian informasi update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal intinya Bapak Ibu konfirmasi, lalu kemudian kita injek datanya di situ. Nah, kelulusan tetap berdasarkan peringkat. Nah, ada hal lain nih Pak. Nah, dalam hal jumlah pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah kebutuhan formasinya, ini pelamar dapat diangkat menjadi paruh waktu nanti. Nah, tentu bagaimana paruh waktu itu, nah ini kita juga masih menunggu RPP sebagai dasar hukumnya. Tapi paling tidak data orang-orang itu sudah ada basisnya. Nah, lalu yang kedua, selain dengan kriteria yang teman-teman tadi, yang 400.000 tidak mendaftar, yang mendaftar CPNS, lalu yang TMS di tahap 1 boleh mendaftar. Nah, ini banyak pertanyaan juga. Teman-teman ke Desember ini belum selesai tahapan pelaksanaan seleksinya. Nah, kami sudah buatkan konsep, sudah kami laporkan juga. Pertama, substansi terkait dengan surat edaran itu. Jadi PPK menganggarkan gaji bagi tenaga nelayan yang sedang mengikuti proses pelaksanaan seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Nah, kalau kita lihat di jadwal teman-teman BKN sudah menulis jadwal itu sampai dengan April Mei. Jadi teman-teman Januari, Februari, Mei sampai diangkat menjadi ASN ini tetap dianggarkan. Lalu kemudian apabila jumlah non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini melebihi jumlah penetapan kebutuhan, nah ini dia dipertimbangkan dan dapat diangkat menjadi paruh waktu. Lalu sehingga anggarannya bisa untuk paruh waktu. Nah, sesuai dengan klausul di RPP dan ini dari dalam surat edaran yang nanti akan kami keluarkan buat tenaga non ASN itu, anggarannya disediakan di luar belanja pegawai untuk yang paruh waktu. Jadi kita juga melihat bahwa HKPD itu maksimal 30% untuk belanja pegawainya. Nah, untuk paruh waktu nanti di luar belanja pegawai. Kami sudah menyusun jadwal. Walaupun dengan waktu yang relatif singkat, kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Menteri, lalu kemudian hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, kami mohon konfirmasi datanya, kami rencanakan paling lambat itu di tanggal 20 Desember. Sehingga langsung kita submit ke SSCASN, teman-teman begitu buka, teman-teman ASN begitu. Jadi kita lakukan antara data dengan jabatan pelaksananya sudah kita mapping di dalam sistem, dan nanti mungkin Pak Anggi akan menjelaskan sistemnya seperti apa. Nah, lalu teman-teman bisa mengikuti seleksi. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Akan, Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.